ucapan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Tuhan, kami latih kami bisa menerima ilmunya dengan baik. Tuhan, kami berdoa dalam Yesus, haleluya, amin. Baiklah, karena kita sudah berdoa memuji Tuhan, sekarang kita akan mengingat pelajaran minggu lalu. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya. Bentuk masyarakat multikultur, Bu. Bagus ya. Bentuk-bentuk masyarakat multikultur. Karena tema kita sampai beberapa pertemuan ini tentang masyarakat multikultur. Siapa lagi yang ingat? Oh, ya baik Natali, silakan. Faktor-faktor penyebab masyarakat multikultur di Indonesia. Iya, tepuk tangan dulu. Saya akan buat kita pertanyaan. Satu hal, perlukah kita menolong orang yang berbeda dengan kita, bisa berbeda agama dengan juga berbeda suku? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Karin. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. tepuk tangan. Ya. Walaupun kita berbeda suku, berarti kita perlu apa? Mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Nah, sekarang kita akan belajar. Ibu akan kasih tunjukkan kepada kita kompetensi yang akan kita pelajari pada saat ini adalah bahwa ya. Coba bisa lihat di sana, yaitu mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur, dan materinya adalah khusus saat ini dalam pertemuan yang ketiga kita adalah materinya pandangan Alkitab mengenai multikulturalisme. Nah, lewat pembelajaran ini, kalian itu lewat pembelajaran hari ini melalui tayangan, diskusi, dan juga penugasan, peserta didik mampu untuk menganalisis pandangan Alkitab mengenai multikulturalisme dengan baik. Lanjutkan dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan bagi kelompok. Saat ini adalah metode jigsaw, ya, bertukar. Ya, ada kelompok ahli dan juga ada nanti yang kelompok yang asal seperti itu ya. Ini sudah pada kelompok masing-masing ya? Ya. Baik, sudah siap bagi kelompoknya? Kita akan menonton dulu. Nanti dari tontonan ini adalah film pendek toleransi beragama, ya. Ada hubungannya dengan pelajaran kita. Jadi nanti bisa dilihat di sini. Ku coba untuk mengenal seseorang di sebelah. Sambil menonton, bisa dipahami dan juga dilihat, dibuat pertanyaan. Bagaimana di sini bisa ada informasinya bisa didapat? Ada. Bagaimana dengan ini? Bisa? Ada, ya. Tuh, kita bersyukur ya zaman sekarang kita dengan mudah bisa mendapatkan informasi. Bagaimana coba Ibu lihat bagaimana kelompok sini bisa? Ya, ada? Ada. Gimana? Sudah dapat berapa nih? Saya tadi mencari di buku dan dapatnya 4. Dan kamu dapatnya berapa? Oh, saya baru dapat 2 kalau di internet. Ya udah, ayo kita lanjutin. Ayo. Baik, sekarang karena sudah selesai diskusinya dan sudah menemukan jawaban-jawaban tadi yang Ibu kasih buat kalian semua, sekarang kita akan presentasi. Ya, mulai dari kelompok ahli 1 dulu bisa menyampaikan kepada kita dan yang lain nanti bisa saling mendengarkan satu dengan yang lainnya. Dan juga Ya. baik, untuk Karin dari kelompok ahli 1 boleh menyampaikan kepada kita semuanya, yang lain boleh mendengarkan. Teman-teman. Ya. Berikut adalah hasil diskusi kami tentang pandangan Alkitab mengenai multikulturalisme. Pertama, dalam Galatia 3:28 tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. 2.
Dalam Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sebenarnya kita tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme. Namun, dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi semua manusia tanpa kecuali. Yesus sendiri mengemukakan sebuah cerita mengenai orang Samaria yang murah hati untuk menjelaskan pada para pendengarnya mengenai siapakah sesama manusia dan bagaimana kita harus saling mengasihi. Cerita tentang orang Samaria yang murah hati juga mewakili pandangan Yesus mengenai kasih kepada sesama. Berbagai perbedaan diharapkan semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari keberagaman itu, kita dapat merenungkan betapa luar biasanya Tuhan yang telah menjadikan manusia dalam keberagaman. Dengan begitu, kita dapat menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada di antara kita. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Karin, kelompok mereka menyampaikan kepada kita. Sekarang, adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kita akan lanjutkan kepada pertanyaan yang nomor 2, yaitu tadi sikap-sikap yang harus kita kembangkan dalam masyarakat multikultur. Ya, silakan kelompok 2 boleh berdiri. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan yang memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur, yaitu 1. Pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. 2. Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. 3. Kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. 4. Penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. 5. Unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, tepuk tangan. Kelompok 1, 2, dan sekarang kelompok 3 yang akan membagikan presentasinya buat kita. Mari berdiri, silakan. 3. Iya. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu mengenai sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, yaitu pertama, primordialisme, yaitu perasaan kesukaan yang berlebihan menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Yang kedua, endosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpakai pada masyarakat dan budayanya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang ketiga, diskriminatif, yaitu sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Dan yang keempat, stereotip, yaitu konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Oke, itu hasil dari kami. Terima kasih. Karena tadi sudah disampaikan oleh Marvin dan juga kelompok-kelompok yang lain sudah, dan khususnya yang barusan selesai dibahas, yaitu bagaimana sikap yang harus dihindari dalam mewujudkan atau membangun keharmonisan hidup dalam multikultur tadi, masyarakat yang multikultur. Yaitu yang pertama tadi apa, Marvin? Primordialisme. Primordialisme. Apa sih primordialisme itu? Menganggap sukunya lebih baik, Bu. Yang menganggap sukunya lebih Baik. Ini boleh apa enggak? Ya. Ya. Yang kedua apa tadi? Etnosentrisme. Etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Sikap atau pandangan yang berpangkat pada masyarakat. Kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu tadi tentang pandangan Alkitab mengenai masyarakat multikultur dan juga bagaimana cara membangun kesadaran dalam masyarakat multikultur. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan buat kita? Siapa lagi yang bisa memberikan kita kesimpulan? Saya, Bu. Oh ya, silakan Wesley. Kita tidak boleh
Tuhan. Kalau dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 dikatakan kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan gambarnya Tuhan. Baik, untuk tugasnya hari ini saya sampaikan buat kita coba cek di lingkungan masing-masing ya, bagaimana penerapan multikultur ya. Adakah misalnya saling membenci atau saling meremehkan satu dengan yang lain? Itu tugasnya. Dan saya mau tanya, bagaimana kita belajar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke, yang mental? Bisa. Yang mental?